will be at the South Street Seaport every day. Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Langsung aja kali ini Mamang akan membahas sebuah alur film dari Mamang Will Smith, si tukang tampar kece yang berjudul I Am Legend. Film yang dirilis di tahun 2007 ini merupakan salah satu masterpiece-nya dari Mamang Smith yang dapat rating cukup tinggi di situs IMDb-nya. Bercerita tentang sebuah wabah yang membuat dirinya dan anjing peliharaannya harus bertahan hidup tanpa satupun orang di masa itu. Gimana keseruan dari film ini? Cus, langsung aja kalau gitu kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Sebuah penemuan besar di zaman ini ditemukan di Amerika oleh seorang peneliti bernama Ellis Crippen, di mana mereka menemukan sebuah virus yang direkayasa demi mengobati penyakit-penyakit berat seperti jantung, polio, bahkan kantong kering. Namun kenyataannya berbeda, di mana 3 tahun kemudian di Amerika terlihat sebuah kota kosong dan terlihat mati tanpa adanya kehidupan manusia. Seorang pria bernama Dr. Robert terlihat sedang berkendaraan dengan mobilnya bersama seekor anjing kesayangannya yang bernama Sam. Robert adalah seorang perwira militer yang pernah ikut andil dalam proses penelitian virus rekayasa yang membuat kota mereka kini seperti kota mati. Ia dan anjingnya pun terpaksa harus menyelinap untuk bisa kembali pulang ke rumah mereka. Let's go, Sam. Setibanya di kediamannya, Robert segera menumpahkan sejenis cairan ciu agar makhluk yang berada di luar tidak bisa mencium jejak mereka. Di rumahnya sendiri, Robert memborong semua bahan makanan dari Indomaret demi agar mereka bisa bertahan hidup selama wabah ini melanda. Robert bahkan sampai harus menonton rekaman dari berita TV agar dirinya merasa hidup di dunia normal. Setelah beres memakan gudeg kikil kesukaannya itu, Robert pun mulai memandikan sang anjing. Namun, tiba-tiba sebuah alarm berbunyi yang membuatnya seperti mengingat sesuatu. Bersiap menghadapi malam hari, Robert mulai mengunci pintu dan menutup rapat semua jendela di rumahnya, lalu ia sendiri tidur di bak mandi rumahnya. Di dalam tidurnya, Rob kembali mengingat saat di mana wabah ini melanda kota mereka untuk pertama kalinya. Kota mereka pun disiapkan untuk diisolasi pada saat itu oleh pihak pemerintah karena virus ini bisa menyebar melalui media udara. Membawa serta anak dan juga istrinya, Robert berusaha mengevakuasi keluarganya ke rumah kerabat mereka. Robert yang merasa bisa memperbaiki kesalahan tersebut pun memutuskan untuk menitipkan anak dan istrinya ke rumah saudara mereka, sementara dirinya akan pergi kembali ke kantornya. Tiba di wilayah perbatasan, para warga yang belum terinfeksi mulai dievakuasi. Ratusan bahkan ribuan warga terlihat memadati tempat tersebut. Robert sendiri sempat terhambat saat istrinya terdeteksi telah terinfeksi virus tersebut. Namun pada akhirnya ia meminta para prajurit yang ada di sana untuk melakukan scan ulang yang akhirnya membuat istri dan anaknya bisa pergi dari sana. No good. No good. I am Lieutenant Colonel Robert Neville. I'm ordering you to scan her again. It's clear. It's clear. Move through. Setelah terbangun dari tidurnya, Robert kembali pada aktivitas hariannya bersama anjing kesayangannya. Ia juga ternyata memiliki sebuah lab rahasia di ruang bawah tanah rumahnya yang ditujukan untuk mencari obat dari virus rekayasa tersebut. Dari beberapa ekor tikus yang dijadikan bahan percobaan, seekor tikus terlihat menunjukkan gejala yang baik dari obat yang dikembangkannya. 7, 12. Compound 6 appears to be showing decreased aggression response. Hang in there, number 6. Robert pun kemudian kembali ke wilayah luar rumahnya untuk mencari bahan makanan dan obat-obatan yang ditelitinya, ataupun hanya sekedar untuk menghilangkan stres. Di sebuah toko DVD bajakan, ia bahkan mulai berbicara pada manekin yang ada di dalam sana dan menganggapnya sebagai manusia normal.
Tujuan utama dari Robert melakukan patroli di kota mati itu ialah ia ingin mencari manusia lainnya yang selamat selain dirinya melalui sebuah saluran radio. You'll get some of that later. I am broadcasting on all AM frequencies. Is out there. I can provide food. You are not alone. Siang itu pun Robert kembali melihat sekumpulan rusa yang berlari dan berusaha mengejar mereka. Sam yang melihat rusa itu pun secara spontan langsung mengejarnya. Panik melihat anjing kesayangannya itu berlari, Robert pun segera menyusulnya ke dalam sebuah bangunan yang gelap gulita. Tiba-tiba terdengar suara teriakan rusa dari dalam sana yang membuat Robert semakin panik dan sempat ingin meninggalkan anjing kesayangannya itu. Namun hal itu tak jadi dilakukannya mengingat ongkos yang dikeluarkan untuk para si Sam sudah terlalu banyak. Robert pun akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dalam ke bangunan tersebut demi menemukan Sam. Namun, kembali ia dikejutkan dengan sekumpulan makhluk botak yang sedang ngejam bareng dengan posisi gedek. Dan tiba-tiba, tak ingin kembali kehilangan Sam, Robert kali ini memerintahkan anjingnya itu untuk diam di dalam mobil. Sementara dirinya berusaha untuk menangkap salah satu makhluk yang ada di dalam bangunan tersebut untuk dibawa pulang sebagai bahan uji cobanya. Robert kemudian memasang sebuah jebakan tepat di depan pintu masuk dan berhasil menangkap salah satu makhluk berjenis kelamin wanita yang jelas membuat pasangan makhluk itu menjadi murka. Di rumahnya, Robert segera melakukan tes kepada makhluk yang dibawanya itu dan menemukan bahwa makhluk itu alergi terhadap cahaya ultraviolet atau sinar matahari. Yang mana semua hasil observasinya itu nantinya akan disimpan pada 6 buah hard drive terpisah. Obat dari virus yang dikembangkannya pun segera ditojoskan kepada makhluk itu dan berfungsi cukup baik di awal, meski pada akhirnya membuat makhluk itu guguli pakan gak jelas. Commencing human trials. We may have something here. Selama 3 tahun sejak virus ini menjadi wabah, Robert dan anjingnya rutin melakukan laporan untuk mencari obat dari virus tersebut. Dijelaskan juga bahwa Sam ternyata memiliki kekebalan pada virus yang menyebar di udara, sedangkan Robert sendiri memiliki kekebalan penuh pada virus tersebut, namun ia masih belum bisa memindahkan sistem kekebalan yang ada di dalam tubuhnya pada tubuh manusia yang terinfeksi lainnya. Virus ini diberinya nama Kripin sesuai nama dari penemunya. Di keesokan harinya, Robert pun kembali melakukan aktivitasnya sambil tetap melakukan siaran melalui saluran radionya untuk mencari manusia yang mungkin masih selamat di kota tersebut meski hal itu nampak mustahil. Di sebuah jalan, tiba-tiba Robert melihat salah satu manekin yang biasa ia lihat di depan toko DVD bajakan dan segera mendatanginya. Merasa aneh kenapa manekin itu bisa berada di tempat berbeda, ia pun mulai panik dan aambekan sendiri. What the hell are you? Robert akhirnya tersadar dari pingsannya saat hari menjelang malam. Berhasil lepas dari jebakan yang mengikat tubuhnya, pisau yang dibawanya tanpa sengaja nanclep pada salah satu kakinya. Saat ia berusaha dengan susah payah untuk mencapai mobilnya, tiba-tiba muncul beberapa makhluk dari sebuah bangunan yang ada di depannya. Makhluk ini adalah makhluk yang sebelumnya ditemui Robert yang berhasil menangkap kekasihnya. Berpacu dengan sinar matahari yang semakin menipis, Robert dan anjingnya Sam pun terpaksa harus melawan mereka. Robert kemudian segera membawa anjingnya Sam pulang untuk diobati. Meskipun Sam kebal dengan virus yang ada di udara, namun tubuhnya tidak kebal pada kontak fisik secara langsung dengan makhluk tersebut. Pada akhirnya gejala perubahan mulai terlihat pada tubuh Sam yang membuat Robert harus membuat keputusan sulit dalam hidupnya. Tanpa adanya Sam, hidup Robert semakin hampa.
Setelah selesai mengubur anjing kesayangannya itu, Robert pun kembali ke toko DVD bajakan Mang Ikin untuk menyapa salah satu manekin bikang sesuai yang dijanjikan pada Sam sebelumnya. Karena manekin itu tidak menjawab dan membuat Robert sedikit bete, ia pun mulai melanjutkan perjalanannya. Kali ini, Robert memutuskan untuk keluar di malam hari dan membalas dendam atas kematian Sam dengan membantai makhluk-makhluk itu meski nyawa taruhannya. Robert di sini diselamatkan oleh seorang wanita muda bernama Anna yang langsung membawa Robert pergi dari sana menggunakan mobilnya. Di dalam pingsannya, kembali Robert mengingat kenangannya dulu setelah istri dan anaknya berhasil dievakuasi. Namun sayangnya tak berapa lama setelah anak dan istrinya pergi, helikopter yang mereka tumpangi harus hancur oleh helikopter lainnya. Terbangun di rumah Anna, Robert yang merasa tak mungkin ada yang selamat selain dirinya, segera mengambil sebuah pistol dan berusaha mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Anna di sini akhirnya memperkenalkan dirinya dan juga anak laki-lakinya yang bernama Ethan dan mengajak Robert untuk menikmati sarapan seblak di pagi hari. Anna juga mengatakan bahwa ia telah mengobati luka yang ada di kaki Robert. Anna juga mengatakan bahwa kemarin ia sempat mendengar radio siaran dari Robert dan ia mendatangi pelabuhan, namun tak ada siapapun di sana. Ia dan putranya di sini berencana untuk pergi ke sebuah tempat di Vermont di mana tempat tersebut dikatakan adalah zona aman tempat warga yang selamat berkumpul. Namun Robert mengatakan bahwa zona itu tidak ada dan tidak ada manusia yang selamat dari wabah kali ini kecuali mereka. Saking seringnya menonton saluran TV yang sama secara berulang-ulang, Robert bahkan sampai hafal dialog dari salah satu film kartun yang sedang ditonton oleh Ethan. Ia kemudian menemui Anna dan menanyakan kenapa baru sekarang ia muncul setelah selama ini Robert melakukan siaran di radionya. Anna pun kemudian menjelaskan bahwasannya ia dan anaknya baru saja tiba di kota itu dan berencana untuk segera pergi menuju zona aman dan mengajak Robert untuk ikut bersama mereka. Namun Robert kembali menolak ajakan itu dan ia mengatakan bahwa ia masih ingin memperbaiki wabah tersebut dan mencari obatnya dari kota tempat tinggalnya saat ini. Robert kemudian mengajak Anna dan Ethan untuk berkeliling kota tersebut sambil menjelaskan tentang makhluk-makhluk tersebut. Robert mengatakan jika mereka memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, namun ada salah satu dari mereka yang memiliki tingkat IQ yang cukup tinggi dan mampu meniru apa yang dilakukan oleh Robert sebelumnya dengan memasang jebakan dan berhasil melukai dirinya. Robert bahkan mengajak Anna dan juga Ethan ke kediamannya dan menunjukkan salah satu makhluk yang berhasil ditangkap dan dijadikan bahan uji coba olehnya. Anna di sini menyadari bahwa Robert pernah memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia. Mereka berdua akhirnya mulai berbincang tentang hal di luar wabah tersebut sambil mendengarkan lagu legendaris dari Abah Bob Marley. Buat yang belum tahu Bob Marley, doi adalah salah satu legenda di dunia musik yang selalu santuy dengan udut herbalnya yang mahal tapi enak. Dari ideologi yang dimiliki oleh Bob Marley inilah ternyata Robert memiliki keyakinan untuk bisa mengubah dunia lebih baik, menerangi dunia dalam kegelapan dan mengobati kebencian dengan cinta. Gunman came to his house and shot him down. Light up the darkness. Tiba di malam harinya, mereka kembali mulai mengunci semua pintu dan juga jendela. Anna kembali menanyakan tentang zona aman yang mereka cari, namun kembali Robert di sini mengatakan bahwa zona itu tidak ada. Anna di sini bersikeras bahwa zona itu ada meski ia tidak pernah melihatnya secara langsung. Sebagai salah satu ilmuwan yang pernah terlibat dengan virus rekayasa itu, Robert kembali menjelaskan bahwa kemungkinan adanya manusia yang selamat dari wabah ini kurang dari 1%, di mana mereka adalah manusia yang memiliki imun kuat dan kebal terhadap virus tersebut. Dan populasi sisanya sebanyak 99% lebih telah terinfeksi ataupun tewas dibunuh oleh para Darkseeker. Di tengah adu sungut itu, tiba-tiba mereka kembali mendengar suara dari arah luar. Menyadari lokasi mereka tidak lagi aman, Robert berusaha mencari Anna dan Ethan di dalam sana. Namun, ia malah mendapati bahwa salah satu Darkseeker telah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Darkseeker ini adalah Darkseeker yang menyerang Robert di kota beberapa hari lalu. Dendam atas tindakan yang dilakukan Robert kepada kekasihnya, Darkseeker ini pun mulai mengamuk dan menghajar Robert di dalam sana.
Robert kemudian kembali mencari Anna dan Ethan, namun ia kembali mendapati Darkseeker lainnya di dalam sebuah kamar tempat Anna dan Ethan bersembunyi. Dengan sebuah pistol yang ada di dalam kamar tersebut, Robert akhirnya berhasil membunuh makhluk itu dan menyelamatkan Anna dan juga Ethan. Namun, kembali ratusan Darkseeker kembali menuju ke tempat mereka dan Robert mengajak Anna dan putranya untuk bersembunyi di lab bawah tanah miliknya yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi di rumah tersebut. Di dalam sana, Robert dan Anna terkejut saat melihat Darkseeker yang mereka bawa sebelumnya mulai berubah kembali ke bentuk manusia. Robert di sini berusaha menjelaskan hal itu kepada para Darkseeker lainnya, namun karena emosi, Darkseeker kekasihnya itu tanpa basa-basi langsung nyerenteng ke arah Robert berada. Darkseeker ini pun kemudian meninggalkan sebuah tanda kupu-kupu yang sama seperti tato milik kekasihnya yang diculik Robert, yang mana ternyata si Darkseeker ini hanya ingin Robert mengembalikan kekasihnya itu. Tersadar bahwa selama ini para makhluk itu ternyata memiliki perasaan, Robert akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Darkseeker wanita yang ia culik sebelumnya dan mengatakan bahwa obat yang dibuat olehnya berhasil mengobati virus yang ada di tubuh mereka yang terinfeksi. Akibat kejadian itu, Robert akhirnya bersedia untuk ikut pergi bersama Anna dan juga Ethan ke Vermont mencari zona aman untuk berkumpul bersama para warga selamat lainnya. We're heading north on Route 17 to Bethel, Vermont. You are not alone. Mendapatkan rating 7,2 dari 700 ribuan review penontonnya, film ini pernah booming di masanya dan sampai saat ini masih enak buat ditonton. Alur ceritanya yang gak mainstream kayak film zombie-zombie lainnya cukup membuat penonton nebak-nebak ending dari film ini. Ya oke cuy, cukup segini dulu review singkat alur cerita film dari Mamang. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.